Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Damayanti dari Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan pembawa agama Islam ke Nusantara guna memenuhi ulangan akhir semester Sejarah Indonesia Masa Islam. Berikut penjelasan saya. Agama Islam telah hadir di Nusantara selambat-lambatnya pada abad ke-8 atau 9 Masehi, bersamaan dengan waktu ramainya kegiatan perdagangan internasional yang dilakukan bangsa Arab, Turki, Persia, dan Indo-Muslim di Asia Tenggara. Tetapi sampai abad ke-12 Masehi, agama ini berkembang lambat dan pengaruhnya terbatas di kota-kota pesisir yang biasa disinggahi kapal-kapal dagang Muslim. Karena itu, pengaruhnya tidak berarti bagi masyarakat Melayu, penduduk Nusantara pertama yang memeluk agama ini secara massal dan mengembangkan peradaban baru berdasarkan agama ini. Pengaruh kehadiran agama ini mulai tampak pada abad ke-13 sampai 15 Masehi setelah berdirinya dua kerajaan besar, yaitu Samudra Pasai dan Malaka, serta hadirnya para sufi pengembara dan guru-guru agama yang tampil sebagai pendakwah yang ulung. Kehadiran agama pada abad tersebut, terlebih pada abad-abad berikutnya, ternyata memberikan dampak besar dan menyebabkan perubahan-perubahan besar dalam kehidupan bangsa Melayu. Perubahan tersebut tidak hanya berlaku dalam sistem kepercayaan dan peribadatan, tetapi juga dalam tataran sosial, sistem pemerintahan, dan kehidupan intelektual. Tumbuh pesatnya jumlah agama ini di Kepulauan Melayu dan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam yang awal itu memungkinkan lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebar luas. Dengan begitu, tradisi baca tulis dan keterampilan berkembang luas, diikuti oleh maraknya kegiatan penulisan kitab-kitab keagamaan, keilmuan, dan sastra. Bukti-bukti masuknya Islam di Nusantara. Berikut beberapa bukti tentang masuknya Islam di Nusantara. Di antaranya ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di lereng Gresik. Catatan dari Marco Polo. Berita dari Mahuan, ditemukan kompleks makam Troloyo di Mojokerto. Makam Sultan Malik Al-Saleh. Berita dari Jepang. Proses masuknya Islam di Nusantara secara damai dilakukan dalam beberapa cara, di antaranya melalui perkawinan, pendidikan, kesenian, dakwah, dan ta'aruf. Perkawinan. Para pedagang yang singgah di dalam perkampungan Muslim atau kita sebut pekojan, mereka melakukan pernikahan dengan orang-orang pribumi sehingga secara otomatis wanita yang dinikahi langsung masuk Islam beserta keluarganya. Yang kedua, ada pendidikan. Pedagang Muslim tersebut di dalam pejokan mendirikan surau untuk belajar agama Islam yang dibuka untuk umum dengan memberikan berbagai macam fasilitas untuk menarik para pengunjungnya yang lama-lama menjadi murid dan santrinya. Dan oleh itu secara otomatis juga para santri dan muridnya itu juga menjadi mu'alaf dan masuk menjadi agama Islam. Yang ketiga, ada kesenian. Kesenian merupakan senjata utama untuk menembus peradaban yang baru, sehingga di dalam proses penyebaran Islam, adat kebudayaan lama tidak ditinggalkan, melainkan dimodifikasi untuk menjadi sarana penyebaran agama Islam. Yang keempat, ada dakwah. Perdagangan Muslim tersebut mempunyai tugas sebagai penyebaran agama Islam, sehingga selain berdagang, mereka juga menyebarkan agama Islam di daerah perdagangannya. Biasanya mereka memberikan fasilitas yang lebih bagi pedagang yang masuk Islam. Yang kelima, ada tasawuf.
Tasawuf merupakan ajaran yang sangat dalam sehingga seringkali para ulama yang telah berhasil menguasai tasawuf mempunyai kelebihan dalam dirinya yang bersifat magis, sehingga ketika mereka berdakwah banyak yang mengikutinya, mereka terkesima dengan keahliannya. Tasawuf diajarkan tanpa harus mengubah pola tataran tradisi masyarakat yang sudah ada sehingga masyarakat lebih mudah menerima ajaran Islamnya. Pembawa ke Nusantara. Pembawa agama Islam ke Nusantara diantaranya dibawa oleh Wali Songo. Wali Songo berjumlah 9 orang, di antaranya Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, Raden Rahmat atau Sunan Ampel, Maulana Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Raden Paku atau Sunan Giri, Raden Syahid atau Sunan Kalijogo, Jafar Sodik atau Sunan Kudus, Raden Umar Syahid atau Sunan Muria, Fathilah atau Sunan Gunung Jati. Yang terakhir ada Syarifuddin atau Sunan Derajat. Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim atau biasanya kita sebut dengan Sunan Gresik, menyebarkan agama Islam di wilayah Gresik, Jawa Timur. Sunan bekerja sebagai pedagang dan tabib yang mengobati masyarakat secara gratis. Beliau juga menyebarkan cara bercocok tanam kepada masyarakat golongan bawah yang disisihkan oleh ajaran Hindu. Beliau berdakwah dengan bergaul yang baik kepada masyarakat. Beliau meninggal setelah membangun dan menata pondok pesantren yang akan digunakan sebagai tempat belajar agama di Lerang Gresik. Selain itu ada Sunan Ampel. Sunan Ampel merupakan putra pertama Sunan Gresik. Beliau membangun pondok pesantren di Ampel, Dinta di Surabaya untuk menyebarkan ajaran Islam. Ketika Kesultanan Demak hendak dibangun, Sunan Ampel turut memperkasai lahirnya kerajaan Islam pertama di Jawa tersebut. Beliau juga menunjukkan muridnya bernama Raden Patah untuk menjadi Sultan Demak. Setelah itu ada Sunan Giri. Sunan Giri menyebarkan Islam melalui seni. Karya seni yang dianggap sebagai permainan Sunan Giri adalah permainan anak seperti jelungan, lir-ilir, cublak-cublak suweng, serta beberapa gending seperti Asmaradana dan Pucung. Setelah itu ada Sunan Bonang. Sunan Bonang menyebarkan Islam dari Kediri, Jawa Tengah hingga pelosok Pulau Jawa. Beliau memiliki kebiasaan berkelana mulai dari kecil. Ajaran beliau berfokus pada fitrah cinta atau kita sebut isyak, yang terlihat mirip dengan gaya Jalaluddin Rumi. Kesenian menjadi media dakwahnya. Sunan Bonang mengubah gamelan yang dulu kental dengan ajaran Hindu menjadi gamelan khas Jawa yang menggunakan instrumen bonang. Beliau merupakan sosok dari tembang Tombo Ati. Selain itu juga, Sunan Bonang juga seorang dalang yang mengubah lakon, memasukkan tafsir-tafsir Islam dalam dunia perwayangan. Menekankan kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan dari agama Islam. Oleh karena itu, beliau lebih dahulu mengupayakan kesejahteraan sosial sebelum memberikan pemahaman tentang ajaran Islam. Beliau mendapat gelar Sunan Mayang Madu dari Raden Patah yang merupakan Sultan Demak kala itu.
Penghargaan itu diberikan kepada Sunan Derajat atas jasanya dalam penyebaran agama Islam dan pengentasan kemiskinan atau mengurangi kemiskinan di wilayah Demak. Selanjutnya ada Sunan Kalijaga. Paham keagamaan Sunan Kalijaga cenderung sofistik bersifat salaf, serupa dengan guru beliau yaitu Sunan Bonang. Pemikiran kesufian yang tampil Sunan Kalijaga adalah tentang konsep zuhud. Sunan Kalijaga memilih seni sebagai media dakwahnya. Beliau juga menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, dan seni suara suluk. Beliau juga merupakan tokoh pencipta baju takwa, perayaan sekaten, grebeg mulut, layang Kalimasada, dan lakon wayang Petruk jadi raja. Seni tersebut membuat banyak orang tertarik dan bahkan Adipati Jawa memeluk Islam karena Sunan Kalijaga. Selanjutnya ada Sunan Kudus. Cara berdakwah Sunan Kudus meniru pendekatan Sunan Kalijaga yang sangat toleran kepada budaya setempat. Dakwah beliau juga disampaikan secara halus. Beliau juga mendekati masyarakat dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha. Ini bisa terlihat pada arsitektur Masjid Kudus. Beliau juga pernah menjadi senopati di Kerajaan Demak. Sunan Muria. Sunan Muria banyak menyebarkan agama Islam di sekitar Jawa Tengah. Sarana yang dipakai untuk berdakwah serupa dengan Sunan Kalijaga, yakni lewat kesenian dan kebudayaan. Beliau juga bergaul dengan rakyat jelata sambil mengajarkan keterampilan bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Selanjutnya ada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati merupakan satu-satunya wali yang menjadi kepala pemerintahan. Beliau mendirikan Kesultanan Cirebon dan Banten. Posisinya tersebut dimanfaatkan untuk mengembangkan Islam. Beliau juga mendekati rakyat dengan membangun infrastruktur berupa jalan-jalan penghubung antar wilayah. Adapun teori-teori pendukung tentang pembawa ajaran agama Islam di Nusantara. Yang pertama ada teori India, biasanya kita sebut dengan teori Gujarat. Teori ini menyebutkan bahwa orang-orang Gujarat berdagang di Nusantara melalui Selat Malaka, kemudian mendiami sebuah tempat dan menjalani kontak dengan orang-orang lokal di bagian barat Nusantara, kemudian melahirkan Kesultanan Samudra Pasai. Kita ketahui bahwa Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara, didirikan oleh Malik As-Saleh. Salah satu bukti pendukung adalah ditemukannya makam Malik As-Saleh atau Marasilu. Marasilu merupakan nama Malik As-Saleh sebelum masuk Islam. Dan ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim yang batu nisannya berasal dari Tambai, Gujarat. Yang kedua ada teori Arab atau disebut dengan Mekah. Teori ini didukung oleh Bunya Hamka yang menyebutkan Islam masuk ke Nusantara melalui orang Arab. Bukti yang diajukan Hamka adalah naskah kuno dari Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok orang Arab telah bermukim di kawasan yang pantai barat selatan. Mereka berdagang dan menikahi gadis pribumi. Setelah itu, secara otomatis keluarganya juga masuk Islam. Yang ketiga ada teori Iran atau Persia. Teori ini didukung oleh Umar Amir Hussain atau Hussein Jajadiningrat. Mereka mengatakan bahwa tradisi kebudayaan Islam di Nusantara sama persis di Iran. Salah satu contohnya adalah seni kaligrafi yang terpahat pada batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Ada pula budaya Tabot di Bengkulu dan budaya Tabuik di Sumatera Barat, serupa dengan ritual di Persia setiap tanggal 10 Muharram. Yang terakhir ada teori Cina.
Penyebaran agama Islam di Nusantara juga diperkirakan masuk dari Cina. Ajaran Islam masuk dari Cina melalui dinasti Tang dibawa oleh Panglima Muslim dari Kekhalifahan Madinah. Jean Appeli menyebutkan relasional antara orang Cina terjadi pada 713 Masehi. Islam masuk ke Nusantara bersama migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara. Mereka memasuki wilayah Sumatera Selatan dan Palembang. Selain itu, bukti lain mengatakan ibu dari Raja Kesultanan Demak yakni Raden Patah berasal dari Cina. Hal ini dibuktikan bahwa Raden Patah memiliki nama dari Cina juga, yakni Jin Bun. Demikian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.